Udah bisa. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Tungguin. Saya mau eh, ngasih informasi penting. Dengerin ya, saya rapi-rapi dulu. Nah, kayaknya udah cocok nih. Nah, pas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma alhimna ma rasyida umurina wa a'izna min sururi anfusina wa min sayyiati amalina. Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, datang juga kesempatan saya bisa bercakap di depan kamera. Tadi sebelum bercakap di depan kamera, saya nonton YouTube dulu. Terkait informasi yang akan saya sampaikan. Karena isinya disuruhnya kultum. Ternyata grogi juga kalau ngomong di depan kamera. Biarpun gak ada yang nonton gitu, yang nonton Patio doang lagi kerja dong gitu. Ya alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyampaikan sesuatu ya perihal tentang kebaikan. Tapi ini bukan menyampaikan dari saya. Saya juga boleh nonton. Nah, saling ngingetin sesama manusia gitu ya. Karena sesama manusia itu saling membutuhkan, itu yang pertama. Nah ini dia yang penting nih. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana atas karunianya, hidayahnya kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati ibadah di bulan suci Ramadan ini. Karena belum tentu semua orang mendapat keberkahan, kenikmatan dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Ada juga yang belum kesampaian sampai saat ini karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala duluan. Nah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda alam, yaitu Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari para sahabatnya, keluarganya, mudah-mudahan sampai juga kepada kita pengikutnya yang selalu menjalankan perintah-perintah dan ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, alhamdulillah, dari beberapa konten YouTube yang saya lihat tadi, bahwasannya saya diingetin, saya juga nonton tadi ya. Jadi saya sampaikan lagi ke sini nih. Tadi ada beberapa uh, narasumber yang menyampaikan jangan sampai kita memperoleh kerugian di bulan suci Ramadan ini. Intinya apa? Jangan biasa baik gitu. Jangan biasa-biasa aja. Ya sholat yang biasanya di masjid, ya sholat di masjid doang gitu. Tapi sunahnya nggak dilaksanain. Nah sayang-sayang tuh. Mumpung di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan. Yuk sama-sama ibadah sunahnya kita kencengin lagi, kita kuatin lagi, ibadah wajibnya apalagi jangan sampai terlewat, jangan sampai enggak dilaksanain. Kayak sholat, jangan sampai kita lagi puasa nih ninggalin sholat, percuma sarwa keneh sama bae, ujung-ujungnya mah nggak dapat pahala, yang iya malah dosa begitu. Jadi mulai sekarang kita kuatin, kita kencengin sholat kita, ibadah-ibadah wajib kita, ibadah-ibadah sunnah kita. Insya Allah ya sama-sama kita ngingetin, karena jangan sampai nih ya bulan tahun kemarin sama tahun sekarang puasa kita sama baik yang kita tunggu-tunggu, kita udah gembira banget nih. Alhamdulillah Ramadan udah datang. Pas udah datang dicuekin, ngaji ya kagak, salawat ya kagak, zikir ya kagak, sembahyang ya kagak, ya kan? Sayang-sayang, mumpung udah datang Ramadannya, kita manfaatin sebaik-baiknya. Waktunya kita beribadah yang insya Allah pahalanya dilipat gandain sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang biasanya berbagi 1.000 ya tambahin 2.000, yang biasa 2.000 5.000, yang biasa 10.000 ya 20.000. Kalau misalnya 20.000 ya udah tambahin gocap juga nggak apa-apa. Gocap berapa sih? 50.000. Ya sedekahin, mau ke siapa aja boleh. Jangan sampai kita lagi puasa juga buat berbagi. Jangan sampai malah justru itu mau untung mumpung ada momennya di bulan suci Ramadan. Yuk kita tingkatin niat berbagi kita, niat ingin berinfak kita, yuk kita lebih semangat lagi. Insya Allah mudah-mudahan selain kita dapat pahala, insya Allah memperlancar rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, selain itu juga teman-teman,
sahabat pionir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Istilah kata sekarang mah banyak dengar kata-kata mokel ya. Mokel apaan tuh? Mokel siang-siang. Kalau di bahasa Betawi mah mocel kali ya. Mocel dikit ambil, mocel dikit ambil begitu. Tapi ini mau mokel, bahasanya kerenan dikit. Tapi mokelnya berlaku di bulan Ramadan. Nauzubillah min jalik, jangan sampai ini terjadi sama keluarga kita, sama anak-anak kita yang menyepelekan puasa di bulan Ramadan. Padahal ini wajib gitu ya. Tapi beruntunglah buat kita semua yang pada saat ini masih menjalankan puasa di bulan Ramadan, karena orang-orang istimewa yang dipanggil, orang-orang istimewa yang memperoleh nikmat tersebut. Karena ini ya, kayak orang-orang yang beriman gitu kan, panggilannya gitu kan, berarti yang ngelaksanain itu orang-orang yang beriman. Kan orang yang puasa juga tetap punya syarat ya, punya syarat. Yang pertama dia muslim, yang kedua dia udah balik ya kan, yang ketiga dia berakal, yang keempat apa lagi saya lupa tadi ya, Pak ntar saya cari lagi dah. Yang intinya mah kalau dia kagak puasa ya niat baik-baik dulu ya, pikir-pikir, mudah-mudahan ya dia emang lagi kecapean gitu ya, lagi sakit gitu, jadi dia kagak puasa. Lo orang dia lagi sehat bener, bisa jadi gitu ya, bisa jadi dia belum balik. Lo apaan, emang badannya udah gede begitu dibilang belum balik gitu. Bisa jadi ya kagak waras. Begitu ya. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita yang saat ini yang memang masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dan kebaikan-kebaikan lainnya, yuk sama-sama kita tingkatkan lebih semangat lagi. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang, Allah izinin kita nih bisa maksimal lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk sama-sama jangan sampai kita memperoleh kerugian dari puasa saat ini ya. Apalagi kita sampai dengki ngomongin orang, julid sama orang. Ya marah-marah dah pokoknya. Pokoknya dengki dah. Ya udah kayak dispenser. Kita punya dispenser dia yang panas dingin. Kayak gitu, jangan sampai kayak begitu. Kita yang punya motor dia yang manasin. Panas ya, jangan sampai kayak gitu ya. Mudah-mudahan rasa dengki kita hilang, kita rubah pelan-pelan, jangan sampai kita memiliki rasa dengki kepada orang lain, karena khawatir nanti kita di akhirat nanti gitu ya jadi orang yang bangkrut gitu kan, jadi orang yang bangkrut. Jangan sampai kita jadi orang yang bangkrut. Sekarang kita pulang ke akhirat bawa beberapa koper yang isinya adalah pahala puasa, pahala pahala umroh, pahala haji, pahala ngaji, pahala berinfak, pahala zakat, pahala berbakti begitu ya. Tapi kita masih dengki aja sama orang. Nah, dipretelin tuh pelan-pelan buat nutupin rasa dengki kita yang kemarin gitu. Kalau sampai memang koper-koper isi pahala kita habis hilang, dosa dia yang bakal ke kita gitu. Jangan sampai ya, nauzubillah min dzalik. Mungkin itu sebagai pengingat buat saya pribadi yang masih ngomongnya sembarangan. Mudah-mudahan dari video singkat ini saya juga diizinin untuk bisa berubah. Mudah-mudahan perubahannya kita semua ini izinnya Allah Subhanahu wa taala, karena izinnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita nanti bisa menjadi lebih baik lagi, pribadi yang lebih baik, pribadi yang bisa menghargai setiap waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian kerjasamanya, apa yang dikerjasamain. Kerjasamanya yuk sama-sama kita saling ngingetin saudara-saudara kita, teman-teman kita, jangan sampai mokel di siang hari di bulan Ramadan. Besok-besok aja kalau udah selesai bulan Ramadannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.